Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Disdik, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Bisa Cerdas, salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Podcast Bisa Cerdas artinya bincang santai seputar pendidikan PAUD, Penmas, dan pendidikan dasar yang menghimpun berbagai macam inovasi dari insan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Pada saat ini, edisi yang ke-12, alhamdulillah kita kedatangan salah seorang kepala sekolah yang benar-benar mewarnai perkembangan peningkatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ini. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Eni Haireni MPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 4 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sahabat Disdik, untuk supaya kita lebih mengenal sosok beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hajah Eni Haireni merupakan kepala SMP Negeri 4 Cipendei. Lahir 53 tahun yang lalu di kota Cimahi, menempuh pendidikan diantaranya IKIP Bandung, program D2 pada tahun 1989 hingga 1991, diteruskan dengan program kesarjanaannya pada tahun 1995 hingga 1997, dan meraih gelar Magister Pendidikan pada tahun 2013 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Skill yang dimiliki oleh Ibu Hajah Eni Haireni MPD ini mampu berkomunikasi dengan baik, public speaking yang mumpuni, kemudian coaching, tercatat juga menjadi seorang penulis, motivator, dan penelaah berbagai macam artikel dan jurnal. Pengalaman yang ditempuh oleh Hajah Eni Haireni ini pernah menjadi instruktur lesson study untuk wilayah Subrayon pada tahun 2009 hingga 2010 dan untuk tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 hingga 2012. Selain itu, Eni Haireni juga tercatat menjadi instruktur kurikulum 13 pada tahun 2013 hingga 2014. Penghargaan yang diperoleh oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cipendei ini pernah menjadi penulis konten terkreatif kedua untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat di kategori Kepala Sekolah. Dan pada tahun 2023 mampu mengondisikan SMP Negeri 4 Cipendei menjadi sekolah best practice. Moto kesehariannya, setiap masalah yang diberikan pasti sudah digandeng dengan solusinya, karena Allah tak pernah memberikan ujian yang kita tidak mampu mengatasinya. Baik sahabat Disdik, kita akan berbincang dengan Ibu Hajah Eni Haireni. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami senang sekali berjumpa dengan Ibu karena memang
sosok ini adalah sosok yang benar-benar sangat mewarnai pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Beliau selain alumnus dari program Guru Penggerak Angkatan 4, beliau juga tercatat sebagai instruktur lesson study di beberapa waktu yang lalu. Nah, dari lesson study inilah beliau mengangkat sebuah terobosan, terutama saat beliau memimpin di sekolah saat ini, di SMP Negeri 4 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sahabat Distrik, tema yang kita angkat hari ini adalah meningkatkan kinerja guru melalui lesson study yang tentu saja bersama dengan Ibu Haja Eni Hairini, MPD. Nah, Ibu, sangat menarik ya ketika kita memang berbicara tentang peningkatan kinerja guru. Nah, terlebih memang saat ini kita didorong untuk meningkatkan kinerja guru dengan berbagai macam strategi, terutama bagi Ibu sebagai seorang kepala sekolah ya, sebagai seorang pimpinan satuan pendidikan tentu saja banyak sekali strategi termasuk teknik, metode untuk meningkatkan kinerja guru ini. Sahabat Distrik, sangat menarik ketika kita memang berbicara tentang kinerja, tapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang peningkatan kinerja ini dikaitkan dengan lesson study. Bu, sudah berapa lama Ibu memimpin sekolah SMP Negeri 4 Cipendei? Baru seumur jagung. Seumur jagung. Seumur jagung. Baru 1 tahun, Pak. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun sejak 2023 Januari, sekarang ketemu Januari lagi ya? Betul. Alhamdulillah. Nah, kalau kami melihat dan membaca berbagai macam artikel yang sudah Ibu keluarkan ya, sudah dipublish di sejumlah media, banyak sekali terobosan-terobosan Ibu ya, di antaranya memang lesson study. Ya. Nah, menurut Ibu, kaitan dengan kinerja melalui lesson study ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah, lesson study ini mampu meningkatkan kinerja guru. Iya. Iya. Jadi kan lesson study itu model pembinaan profesi pendidik. Nah, dengan pembinaan itu tentu saja akan ada efeknya, banyak sekali efeknya terhadap peningkatan kualitas kinerja guru, begitu. Iya, menarik sekali ya. Prolog yang sangat menarik, sahabat Distrik. Oh ya, Ibu belum menyapa warga sekolahnya ya? Boleh silakan menyapa dulu. Halo, Bunda di sini lagi dengan Pak Adi loh. Pak Adi mau tahu tentang lesson study yang dilaksanakan di sekolah kita. Iya. Ibu sangat menarik ya ketika memang Ibu membuat terobosan tersebut ya. Ya. Kalau tanggapan dari guru-guru itu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, guru sangat merespon karena memang saya membuat program lesson study ini itu karena melihat beberapa kelemahan yang ada pada mereka, terutama dari minat belajar ya. Jadi awalnya saya melihat dari supervisi yang pertama semester 1, baik itu supervisi secara langsung ataupun tidak langsung, saya menemukan beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya itu kurangnya minat belajar guru. Nah, kurangnya minat belajar ini setelah ada lesson study kan terbantu. Mereka belajar. Tadinya bahkan ada yang tadinya tidak bisa menggunakan IT, sekarang bisa. Tadinya monoton, sekarang tidak lagi, begitu. Jadi mereka senang, bahkan apalagi sekarang ketika kinerja guru itu ada di dalam PMM itu ada penelaahan, mereka ambil semua itu RHK-nya. Jadi mereka ambil RHK penelaahan karena mereka sudah terbiasa dan mereka minta lagi kan pada akhirnya semester ini untuk lesson study lagi, begitu. Iya, menarik sekali ya. Ketika lesson study diterapkan di satuan pendidikan ya, Bu ya? Iya. Nah, kaitannya dengan, kalau tadi peningkatan minat belajar guru ya, kalau kaitan dengan peserta didiknya gimana? Oke. Siswa sangat antusias karena dalam lesson study itu setiap guru itu
membuat strategi yang menyenangkan untuk anak. Kalau yang pertama itu kan beliau mengupayakan sendiri, membuat sendiri, dan saya memang menjadwalkan yang pertama itu yang paling pandai dalam strategi pembelajaran. Jadi saya jadwalkan pertama sehingga yang lain melihat itu, yang selanjutnya semakin hebat. Otomatis siswa itu ketika melihat pembelajaran yang biasanya monoton, mereka menjadi senang, menjadi aktif, sangat luar biasa aktif. Mereka senang, bahkan selalu ingin lesson study akhirnya. Seperti itu. Oh iya. Jadi memang benar-benar sangat bermanfaat Ibu ya. Sangat. Dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan untuk meningkatkan motivasi dari sisi gurunya, kemudian dari peserta didiknya, tentu saja sangat bermanfaat lesson study. Nah, kalau tentang lesson study ini Bu, kira-kira bisa diceritakan kenapa sampai muncul lesson study gitu? Siap. Jadi pertama, kenapa ini kan lesson study ini salah satu program dari 4 program inovatif yang saya buat di SMP 4 Cipendei. Nah, lesson study ini sendiri itu kan pengertiannya itu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, kemudian berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Nah, dari situ kan berarti lesson study itu pelatihan. Nah, namun ini ada bedanya dengan pelatihan-pelatihan lain. Lesson study itu pelatihannya sendiri, yang melatihnya sendiri. Kan dengan melatih sendiri, kalau dia ikhlas, itu perolehannya akan jauh lebih banyak, saya kira. Nah, kemudian tujuannya itu kan untuk membangun komunitas belajar. Sementara di sekolah saya belum ada komunitas belajar waktu itu, sehingga muncul kemudian rendahnya minat belajar guru sampai akhirnya pembelajaran monoton, pembelajaran tidak kontekstual, pembelajaran tidak menyenangkan untuk anak. Bahkan guru pun jadi karena tidak memiliki banyak pengetahuan, kurangnya belajar, tidak senang dengan kritikan. Sementara di dalam lesson study kan itu sebenarnya lesson study pada saat refleksi itu kan itu tuh kritikan terselubung. Kalau menurut saya itu kritikan terselubung. Tidak dirasakan, emang yang disentuhnya siswa, tapi tidak dirasakan bahwa itu sebenarnya kekurangan guru. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang kata kuncinya selain memang ada kolaborasi di kegiatan lesson study, kemudian juga ada mutual learning-nya Bu ya. Ada mutual learning, ada kebermanfaatan gitu ya. Kemudian Ibu untuk mengontrolnya ya, kalau dari sisi ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran, kemudian kita melaksanakan, kemudian tentu saja ada cara penilaiannya gitu ya. Nah, untuk menilai itu bagaimana Bu? Nah, itu kan tahap penilaian itu saya lakukan dalam 3 tahap lesson study. Nah, lesson study itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu perencanaan pembelajaran yang sering dikatakan plan. Tahap kedua do, itu open lesson. Tahap ketiga refleksi. Nah, pada saat perencanaan itu kan kalau di saya kebetulan gurunya hanya satu mata pelajaran itu hanya satu. Jadi beliau membuat sendiri. Mereka membuat sendiri pembelajarannya lalu ditelaah bersama-sama. Kemudian di situ diberi perangkat penelahannya. Kemudian setelah diperbaiki itu cara menilai saya lihat telah itu saja dibiarkan ditulis di situ, lalu pas pelaksanaannya observasinya sama menggunakan perangkat lagi. Kemudian pada saat refleksinya, nah setelah selesai barulah saya sebagai supervisor ya, artinya supervisor baru saya berbicara tentang keseluruhan di luar lesson study. Karena kalau lesson study kan harus refleksinya itu bukan ke guru, tapi kita dalam lesson study itu kan melihat siswa, yang dilihat itu siswa berdasarkan 3 pertanyaan yang dijadikan acuan ya. Apakah siswa belajar, kemudian adakah siswa yang tidak belajar, mengapa tidak belajar, kemudian bagaimana upaya guru untuk memotivasi siswa belajar, kan begitu. Jadi hanya itu, jadi tidak
tidak ada itu guru itu tidak menyentuh sama sekali. Nah, jadi setelah itu saya sebagai kepala sekolah setelah selesai baru saya katakan bahwa kalau sebagai supervisor di kepala sekolah itu saya mengulas. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang semuanya terlibat aktif ya Bu ya. Aktif, dari sisi kolaborasinya terutamanya Bu ya. Iya. Jadi di situ bahkan ada kesetaraan ya Bu ya. Iya. Antara rekan sejawat. Kolegialitas itu kan bahkan ya? dengan pimpinan juga ya gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Kan saya juga observer ya. Iya. Kalau di lesson study Betul. saya observer hanya dalam plan dan refleksi saya berfungsi sebagai moderator. Karena kan dalam plan dan refleksi itu harus ada moderator, harus ada notulen, dan moderator itu harus yang memahami. Nah, untuk tahap pertama saya sendiri yang menjadi moderatornya. Selanjutnya nanti kalau sudah bisa baru. Dan alhamdulillah ya seperti tadi kan salah satunya kenapa saya membuat terobosan program lesson study karena banyak guru yang tidak mampu berbicara di muka umum. Nah, kalau di dalam lesson study, di refleksi, saya mengharuskan mereka berbicara. Sehingga sekarang sudah terampil semua berbicara di muka umum gitu, alhamdulillah. Selain terampil berbicara di depan umum, ada sisi manfaat lain mungkin Bu? Banyak. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada sebelum lesson study itu sudah terkikis, seperti keinginan untuk belajar. Sekarang mereka belajar teknologi misalnya, yang tadinya nggak bisa sekarang sudah bisa, yang tadinya tidak bisa Canva sekarang bisa Canva, yang tadinya tidak bisa pegang Chromebook sekarang pegang Chromebook gitu ya. Jadi Chromebook juga dimanfaatkan gitu. Yang tidak bisa membuat tes dalam bentuk kuisis jadi bisa gitu kan, alhamdulillah. Dan bahkan ketika sekarang itu e-kinerja lewat PMM itu kan ada penelaahan ya. Betul. Penelaahan. Nah, sekarang mereka ambil semua RHK itu. Ada penelaahan, mengambil penelaahan perangkat ajar, mengambil penelaahan aksi nyata gitu, karena sudah terbiasa mereka menelaah di lesson study. Awalnya kan mereka tidak bisa menelaah, jangankan menelaah yang begitu sulit loh, menelaah anak saja misalnya tidak memahami karakter anak. Tapi ketika lesson study gitu kan, pada akhirnya kan dalam refleksi itu kelihatan di kelas ini anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, sehingga saya mewajibkan Bapak Ibu nanti kalau mengajar di meja itu harus ditulis catatan lesson study nih, tulis di sini. Di sini tulis si anu begini ditulis. Jadi Bapak Ibu masuk langsung lihat saja di situ. Oh iya, anak ini. Jadi bidikan Bapak Ibu ke sana sehingga anak ini yang sudah dalam catatan lesson study itu berubah. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Sahabat ini kita benar-benar banyak mengambil manfaat ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Eni ini. Dan untuk yang lebih ingin mengetahui tentang lesson study, kita saksikan profil sekolah SMP Negeri 4 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan PDKS Perkemahan Ksatria Kelompok Siswa Tertib Riang Gembira tahun pelajaran 2022-2023 di. Nah, sahabat Disney, kita kembali lagi
Ibu tentu saja di perjalanan ketika Ibu mengeluarkan terobosan tersebut ya, ada berbagai macam tantangan mungkin ya dari internal, eksternal. Nah, cara mengatasinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah, hambatan itu untuk sebuah program pasti ada. Iya. Itu akan ada. Dan untuk lesson study ini hambatannya adalah membutuhkan waktu yang banyak. Terutama seperti sekolah saya, sekolah kecil itu kan gurunya sedikit. Dalam lesson study berarti pada saat open lesson itu siswa hanya diberi tugas. Itu yang menjadi kendalanya. Dan kalau yang lainnya barangkali tantangan buat saya ya, seperti pengelolaan. Kan kalau lesson tadi, kalau yang open lesson itu bisa dilaksanakan di dalam kelas, kalau plan dan C itu kita laksanakan di luar jam kan, supaya tidak mengganggu. Betul. Nah, untuk di luar jam itu pasti dong harus mengeluarkan anggaran, ya kan? Nah, tapi untuk saya anggaran bukan sebuah masalah. Walaupun saya sekolah kecil, ini tantangan buat kepala sekolah dalam memanage keuangan begitu. Dan alhamdulillah ya kalau saya hitung-hitung sih kita kan hanya mengeluarkan sekedar makan saja. Jadi kalau dalam satu semester itu 5 jutaan paling. Satu semester ya? Iya, iya. Kita mengelola hanya makannya saja. Ya katakan 25.000 dikali 10 orang gitu kan. Kali dua setiap itunya kan 2 ada plan, ada C itu kan. Itu 10 orang guru kali 20 gitu kan. Itu ya. Ini selama ini memang dibiayai oleh BOSP Bos, ya, Bu ya? iya, iya. dia biaya oleh bos. Jadi memang sudah dialokasikan ya? Ya harus. Untuk RHKS itu. Itu justru akan membantu peng-SPJ-an hal-hal yang tidak bisa di-SPJ-kan. Iya. Iya. Nah, Ibu menarik ya ketika kita sudah mendengar paparan Ibu tentang lesson study, strateginya, kemudian juga solusi ketika kita menghadapi berbagai macam kendala baik internal maupun eksternal. Nah, harapan Ibu ke depan ya. Tentu ada ini Ibu ya, ada parameter ketika sebelum dilaksanakan lesson study dan sekarang sedang dilaksanakan, tentu saja ada harapan ke depan ketika memang lesson study ini supaya terus berjalan ya, dari sisi keberlanjutannya ke depan. Mungkin harapan Ibu ke depan bagaimana? Harapan saya ke depan lesson study ini menjadi sesuatu yang terbiasa. Artinya kalau saya itu membuat lesson study itu sebagai alternatif supervisi kelas. Jadi harapan saya juga sekolah-sekolah lain bisa mengikuti melaksanakan lesson study sebagai alternatif supervisi kelas. Karena betapa banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, terlebih lagi dengan kinerja yang lewat PMM ini. Betul. Nah, sahabat distrik sekalian, kita sudah mendapat gambaran tentang lesson study yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Cipendei. Tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan ya, kalau kita belum melaksanakannya Ibu ya. Dan memang harapan ke depan seperti yang disampaikan oleh Bu Hajah, bahwa lesson study ini harus tetap dilaksanakan. Terlebih ini akan membantu seorang pimpinan satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, dalam proses supervisi. Yang supervisi ini kita laksanakan 1 semester atau mungkin 1 tahun sekali ya Bu ya? Kalau saya kebetulan karena gurunya sedikit, jadi 1 semester 1 kali. Iya. Jadi 2 semester 2 kali gitu. Bahkan dari hasil lesson study yang mereka laksanakan Ibu ya, itu bisa menjadi sebuah PTK ya Bu ya? Iya, kalau saya sebagai kepala sekolah saya buat PTS-nya, Ibu Pak. PTS ya? Saya buat sebagai PTS-nya. Kemudian kalau guru diarahkan untuk membuat PTK-nya, iya, gitu. Betul. Bahkan ketika saya kemarin akreditasi, ada pengawas yang bernama Pak Rohman, bukan Pak Rohman, asesor dari Bandung, Pak Sunata. Beliau ternyata pernah menjadi guru model dalam lesson study. Betapa kagetnya beliau. Di kampung yang jauh di sana ada sekolah yang melaksanakan lesson study. Beliau senang sekali berbicara banyak dengan kami sampai mengajak guru yang beliau lihat itu, yang beliau supervisi itu mengajak untuk membuat PTK gitu. Dan memang
Kalau terampil, guru itu akan bisa melihat seperti kalau kepala sekolah kesulitan membuat PTS itu dengan lesson study gampang. Iya. Ada gambaran Ibu ya? Ada gambar yang jelas gitu ya? Iya, gambarnya jelas, kemudian foto gitu kan, semuanya udah. Dokumentasinya Iya, ya. begitu. Termasuk kalau untuk guru ya Bu ya, karena mereka kan mata pelajarannya beragam. Betul. Artinya beragam juga permasalahan yang dihadapinya Iya. saat mereka ingin meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing mata pelajarannya. Iya. Dengan lesson study akan semakin lebih terbuka ruangnya Bu ya. Betul. Iya. Nah Ibu dan sahabat Disdik semua, ketika kita berbicara tentang PTK, penelitian tindakan kelas, salah satu dari penelitian yang dilaksanakan oleh insan pendidikan. Nah, Ibu, Dinas Pendidikan juga sudah memiliki ini, Bu, sudah memiliki jurnal pendidikan. Oh, iya. Namanya Jurnal Kinanti. Jurnal Kinanti adalah yang menghimpun jurnal ilmiah yang dihasilkan oleh insan pendidikan di Bandung Barat. Oh, iya. Para guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan lainnya itu dihimpun dalam sebuah media cetak, Jurnal Kinanti namanya. Ini pun merupakan hasil dari kompilasi jurnal yang diunggah di website Jurnal Kinanti. Nah, mungkin Ibu dan guru-gurunya bisa berkontribusi ya Bu ya. Siap. Ketika menghasilkan PTK, Siap. itu jurnalnya bisa diusulkan. Buatkan. Diusulkan Iya, ke Dinas diusulkan. Pendidikan. Ini salah satu dari inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu inovasi unggulan. Dan ini menjadi kebanggaan kita semua Ibu ya. Alhamdulillah. Sahabat Disdik, ini juga termasuk majalah pendidikan yang merupakan kumpulan artikel guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan lainnya dalam sebuah majalah. Kalau tidak salah Ibu juga ada di sini, kalau tidak salah, di volume pertama. Iya. Tentang lesson study kalau tidak salah ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Disdik, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Eni Hairini ini memang sudah dilaksanakan dan sangat berdampak bagi peningkatan pendidikan di satuan pendidikannya. Dan tentu saja ini menjadi stimulus bagi sekolah lainnya, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya, dan juga insan pendidikan secara global. Dan apa yang dipetik dari pertemuan podcast kali ini tentu saja kita berharap semoga menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya masyarakat, khususnya di insan pendidikan. Nah Ibu, terakhir ya Bu ya, terakhir. Nah, motivasi apa yang Ibu akan sampaikan ya ketika memang Ibu sudah melaksanakan inovasi tentang lesson study di satuan pendidikan, terutama untuk menstimulus sekolah-sekolah lain dari sisi manfaat lesson study, kemudian juga dari kaitannya dengan peningkatan kinerja. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan? Kalau buat saya untuk berupaya untuk meningkatkan kinerja melalui lesson study adalah sebuah prestasi. Jangan takut dengan hal-hal yang dipikirkan sebagai sebuah kendala, karena itu sebenarnya merupakan sebuah tantangan yang pasti bisa diselesaikan gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan sebuah perubahan yang akan mengubah segalanya menjadi jauh lebih baik. Itu kata kuncinya Bu ya. Iya. Jangan takut untuk melakukan sebuah perubahan. Karena memang kita didesain untuk menjadi agen perubahan ya Bu ya. Terlebih kita sebagai alumni guru penggerak harus bergerak dan menggerakkan. Nah, menggerakkan ini apa yang disampaikan oleh Ibu, lesson study adalah salah satu implementasi dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, sahabat Disdik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga buat Ibu. Semoga sukses selalu. Amin. Dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin sebuah institusi pendidikan, dan senantiasa bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, sahabat Disdik,
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan ini pertemuan yang benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa untuk terus berinovasi, dan setiap kreasi yang diwujudkan dalam sebuah karya tentu saja akan dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. hatur nuhun Ibu. Sama-sama. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa cerdas, bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat.